Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita akan baca satu ayat ya dari kitab Amsal. Amsal pasal ke-8 ayat ke-17. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Amsal 8 ayat 17 sebagaimana tertulis di depan ya. Amsal 8 ayat 17 kita baca bersama 3-4. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku. Amin. Silakan duduk. Kita lihat terjemahannya LAI coba ya. LAI. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi berbagai macam cara penafsiran ya. Karena dalam terjemahan King James juga agak beda. Coba lihat kita ya. King James. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Ya. Nah, kita mengucap syukur berbagai macam cara orang menerjemahkan untuk memperlihatkan bagaimana kita dikehendaki oleh Tuhan untuk dapat hidup sebagaimana apa yang Dia kehendaki. Ya. Ada hal-hal yang mesti juga harus saya buka ya. Kemarin saya dengar lagi ada khotbah kemarin itu. Ada ya walaupun disingkapkan tentang 1 Timotius 6 ayat 20-21, tapi beberapa kali saya ucapkan itu, kemudian sempat diungkapkan juga, maksudnya 1 Timotius 6 ayat 20-21, tapi ada yang terungkap 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 6 itu salah ya, itu harusnya 1 Timotius, walaupun penjelasannya adalah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius itu, pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Kemudian juga saya harus menegaskan kembali tentang, karena kemarin saya lihat cara saya menerangkan mungkin agak kurang jelas tentang antara Adam sampai Moshe sampai Nuh itu 1000 tahun, 10 generasi ya. Jadi Adam sampai Nuh 10 generasi atau 1000 tahun. Terus dari Nuh sampai Abraham itu juga 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. 1000 ya, dari Adam sampai Nuh 1000, Nuh sampai Abraham 1000, Abraham sampai Daud juga 1000. Ya, dari Daud sampai Yesua juga 1000 tahun ya. Jadi dari Nuh sampai ke Moshe itu sekitar 1500 tahun ya. Itu hanya perkiraan waktu. Kenapa 1500 tahun? Karena dari Nuh sampai Abraham kan 1000 tahun. Dari Abraham kemudian 400 tahun perbudakan, dan kira-kira pada zaman Moshe itu 500 tahun. Jadi dari Moshe sampai Nuh, dari Nuh sampai Moshe itu 1500 tahun. Hanya untuk menjelaskan, kemarin sempat disebutkan Nuh itu kok sudah tahu mana barang yang tahir dan mana yang tidak tahir ya. Padahal tahir dan tidak tahir itu baru disingkapkan Tuhan pada zaman Moshe 1500 tahun setelah zaman Nuh ya. Tetapi jelas di dalam penjelasan firman Tuhan kemarin, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka firman itu dibuka ya bagi Nuh ya, walaupun itu belum tertulis. Tapi itulah cara Tuhan juga untuk menyingkapkan kepada kita. Kalau kita mau hidup bergaul dengan Tuhan,
Kalau berdasarkan terjemahan apa namanya? Terjemahan LAI tadi, kalau kita tekun mencari Dia, kita akan mendapatkan Dia. Tetapi sayangnya ya dari banyak firman Tuhan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, ya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang karena salah mengutip firman, ya, atau tidak seutuhnya mengutip firman dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang ya mungkin dengar dari pelayan-pelayan Tuhan, akhirnya ayatnya agak dipelintir sedikit, tetapi akibatnya salah besar, ya. Salah besar. Kita contoh dalam 2 Timotius pasal kedua. Ayat ke-13. Ayat ini seringkali dipelintir karena tidak mengerti maksud sebenarnya. Jika kita tidak setia, nah dia tetap setia, hanya sampai di situ. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, sehingga ada, ya. Ada orang yang senantiasa berkata, walaupun saya kayak begini, ya, tapi Tuhan tetap setia. Nah, karena salah apa? Karena salah mengutip ayat ini. Ya, hati-hati ya ayat ini dengan yang kita baca tadi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dia juga setia kalau kita setia. Jadi jangan sampai salah mengutip, ya. Karena apa? Ya firman Tuhan itu kan banyak rahasianya. Karena itu ya untuk lebih memperjelas arti ayat ini, seringkali saya tambahkan sedikit supaya untuk memperjelas, supaya jangan salah ngerti. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dirinya? Dirinya firman. Jadi kalau firman itu saya masukkan, jika kita tidak setia kepada firman-Nya, dia tetap setia sama firman-Nya. Bisa tanggap? Ya. Artinya kalau kita nggak setia sama firman-Nya, firman itu yang kan berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Siapa yang menghakimi? Yesus berkata, aku tidak menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan itu yang menghakimi. Bisa tangkap ya? Jadi jangan sampai kita salah tangkap ya. Ya ini ya kadang-kadang memang banyak orang yang salah tangkap juga. Kita baca lagi ya. Supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Kita baca di Yohanes 12. Ayat ke 47 dan 48. Jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, perhatikan, aku tidak menghakiminya. Ini kata Yesua ya. Sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Perhatikan ayat 48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya. Siapa yang menghakiminya? Yaitu firman yang telah kuucapkan, dia itulah yang menghakiminya pada akhirnya. Firman yang mana? Ya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Karena apa yang tertulis ini kan semua dari dia. Ya. Kan firman itu ada tertulis ya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan dia, firman itu menjadi manusia. Yesua itulah firman. Ya. Jadi kadang-kadang ya karena sepotong-sepotong, kan seringkali kita dengar orang ngomong ya, walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Enteng aja, ya. Padahal salah nangkepnya, ya. Jadi seolah-olah walaupun kita ini brengsek, Tuhan tetap setia. Lu nggak bisa dong, nggak bisa seperti itu, ya. Lah kita harus sangat berhati-hati karena memang harus saya akui. Banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan pun mengutip ayat-ayat ini tetapi salah mengartikannya. Ya.
Kita harus sangat berhati-hati, ya. Setiap firman itu kalau kita miss atau kita tidak melakukannya, firman yang kita tidak lakukan itu yang menghakimi kita nantinya. Bisa tanggap, ya. Karena itu kita belajar untuk bisa bukan saja membaca firman Tuhan, bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi belajar mempraktekkan firman itu dengan benar sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Loh, bagaimana saya tahu benar apa tidak? Saya percaya berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau firman itu kita praktekkan tidak sesuai kehendak Tuhan, hati ini tidak damai. Ada sesuatu tuduhan, kamu salah melakukannya. Saya tanggap, ya. Artinya kita juga bisa menguji diri kita, ya. Saya setia, benar setia. Ya, kadang-kadang kan begitu kan. Kadang-kadang, aku mengasihi Engkau Tuhan, kurenungkan, ya berlagu itu kan, kurenungkan firman-Mu siang malam. Padahal pembohong besar kan itu. Banyak pembohong besar. Loh, kita kan harus mengakui. Tapi kalau nyanyi enteng aja, ya, seolah-olah nggak bersalah. Kurenungkan firman-Mu siang, enak, lagunya enak. Padahal kalau dibalik, benar gak kamu merenungkan? Karena itu banyak pembohong di gereja. Ya. Lah itulah yang saya katakan berulang kali. Di dalam diri manusia termasuk kita. Ya. Ada jiwa Adonai Yeshua Mashiach, firman yang hidup. Tetapi masih ada pengaruh. Karena dulu leluhur kita bergaul dengan setan. Sehingga karakter setannya masih ada. Sehingga dengan entengnya aku mengasihi Engkau Tuhan. Padahal pembohong besar. Ya, betul nggak? Kita belajar. Bukan berarti kita sudah 100% benar. Tetapi kita belajar untuk menjadi 100% benar. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita mau. Tuhan tidak pernah memaksakan firman-Nya bagi kita. Karena itu sebagaimana yang telah kita pelajari. Karena kita sudah belajar dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 1. Ya. Di situ terlihat ternyata penciptaan manusia, makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan, ya. Karena diberikan kebebasan oleh Tuhan kan. Akhirnya ada yang mengkhianati, yaitu si yang kita kenal si jelek itu, si Lucifer itu. Ya. Ketika penciptaan kembali, supaya jangan terulang apa yang sebelumnya terjadi, Tuhan kasih pilihan. Ya, ini pohon kehidupan, ini pohon kematian. Silakan pilih, ya kan? Padahal sudah dilarang sama Tuhan. Jangan mau makan yang ini ya. Kalau kau makan yang ini kau mati. Ya. Tetapi namanya manusia, semakin dilarang, semakin dia kepengen tahu. Betul nggak? Kenapa? Ya. Kok dilarang sih? Loh, ini setan tahu karakter manusia. Karena itu, ya, setan membujuk manusia. Dalam hal ini si Hawa. Karena itu diingatkan senantiasa. Jangan sekali-kali bergaul dengan setan. Jangan, ya. Karena kitab Wahyu pun melarang. Kita baca Wahyu pasal ke-2 ayat ke-24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai apa? Mengenai setan. Kenyataannya kan banyak yang belajar tentang setan. Ya. Sebagaimana mereka terus mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lagi lain kepadamu. Jadi larangan jangan bergaul sama setan itu ada. Karena setan itu licik.
Ya, dia menyusupkan benih-benihnya dengan cara yang sangat halus. Karena itu, ya, sudah dibuktikan dengan cara yang halus dia berhasil menipu si Hawa. Kita harus ingat ya. Dan ini beberapa kali saya ulang-ulang. Waktu Hawa tertipu atau ditipu setan, mereka masih kudus. Betul nggak? Mereka masih suci. Loh, orang yang suci, orang yang kudus saja bisa ketipu sama setan. Apalagi orang yang dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa, ya lebih gampang ditipu sama setan. Tetapi Bapak Yahweh mengingatkan saudara dan saya, ya, jangan beri celah kepada setan. Ingat ya, Efesus pasal keberapa? Pasal keempat ayat ini kan bukan ujian supaya nanti saudara kalau dites, coba kita lihat ayat 27. Ya. Kita belajar artinya saya sebagai pengajar, ya. Kan ngajar tuh guru kan mesti ngetes kan, betul nggak? Ya. Salah satu tugas guru kan ngajarin muridnya, habis diajari dites muridnya. Ya. Kenapa? Karena sang murid ini akan mempraktekannya di tengah masyarakat, termasuk yang ini. Jangan beri tempat kepada si setan. Jangan, dalam terjemahan lain, jangan beri celah kepada setan. Kenapa? Karena setan itu licik. Ya. Berkali-kali diingatkan di tempat ini sebagaimana tertulis. Setan itu senantiasa berjalan keliling. Ya. Setan itu keliling. Kemana-mana dia keliling seluruh dunia. Bukan asal ngomong, ada tertulis. Ya. Kita lihat dalam kitab apa? Kitab Ayub. Kita lihat ya, Ayub pasal 1. Kita lihat ayat ke-6 mulai. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Nah, ini perhatikan. Setan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Ini ayat ya. Untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu satu kebenaran yang harus kita juga hati-hati. Dan ayat ini, Ayub ini, itu sama dengan 1 Petrus pasal 5 tadi. Kita baca ayat ke-8. Ya. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu, si setan, berjalan sambil mengaum seperti singa. Untuk apa? Mencari seseorang yang dapat dia telan. Ayat ini sama dengan kitab Ayub tadi. Artinya saat ini dia tahu hari Minggu di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia lah banyak orang datang ibadah. Ya, dia jalan keliling-keliling. Ya, dia lihat, wah ini si A ini tadi malam kurang tidur nih. Lalu dia tahu. Lo dia tahu ada yang kurang tidur kan? Lo ini kasih AC yang mulai berkompromi ya. Mulai taruh kitab suci di pangkuan, dibuka, ya awalnya sih nggak apa-apa. Lama-lama mulai angguk-angguk. Betul nggak? Angguk-angguk, ya kalau di sini kan saya ajarin kalau ada orang yang di sebelahmu seperti itu, goyang dia. Kenapa? Jangan beri tempat kepada setan. Karena setan itu tahu kalau kita dengar firman,
Imannya naik. Loh, kalau imannya naik, dia ditendang sama anak-anak Tuhan. Setanggap. Karena itu dia takut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dan khususnya saya sebagai pelayannya, ajarin aja. Walaupun di tempat lain nggak sopan lah kalau nyenggolin daripada dia binasa. Blak. Wis kadar. Ya. Bukan kita sopan nggak sopan, kita harus berusaha semampu kita. Ini kan juga bentuk pelayanan. Tidur kan, dek. Ya. Oh iya ya. Wah, sibuk habis itu belakang sibuk kan, padahal emang tidur. Ini pelayanan loh. Saya berani kata itu pelayanan, supaya dia sadar. Melek. Jangan beri kesempatan kepada setan. Loh, kita ini mau datang untuk beribadah kepada Tuhan karena itu perintahnya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, kata firman Tuhan tadi. Ya. Bagaimana kita mengasihi dia? Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-15 kita lihat. Ya. Kitab Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15. Kita baca. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintahku. Kita lengkap ayat 21. Ya. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, lo jangan baca asal baca ya. Ini janji dia. Kalau kita melakukan kehendaknya, ibadah ini perintah Tuhan. Beribadahlah kepada dia dengan hormat dan takut. Nah, itu perintahnya. Jadi kalau umpamanya beribadah dalam ibadah orang ngobrol, itu nggak takut sama Tuhan. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus berinegor. Ya. Sopan, ada aturan-aturan untuk kita beribadah kepada Dia yang harus sungguh-sungguh kita praktekkan dalam hidup itu, dalam kehidupan ini ya. Karena itu ya, kita melihat di sini Tuhan menghendaki kita. Ibadah itu perintah Dia. Beribadahlah kepada Dia dengan hormat dan takut. Karena Dia itu api yang menghanguskan. Ya, kalau kita ibadahnya main-main, disambar sama api ya bisa lewat. Kenapa? Jangan permainkan Tuhan. Ya. Jangan permainkan Tuhan. Saya berbicara sama seorang anak Tuhan, ya. Kadang-kadang kan kita janji seenaknya aja. Ya, hati-hati. Ya. Kalau janji sama Tuhan harus kita tepati. Karena ada tertulis lebih baik jangan janji daripada janji itu nggak tepati. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Ya. Tapi itulah di situ kan kita semua diproses oleh Tuhan. Ya memang dalam hati kita berjanji, Tuhan tolong berikanku roh ketaatan kesetiaan untuk beribadah kepada. Ya, saya nggak tahu saudara ya, kalau saya sendiri, saya ngomong sama Tuhan. Bapa Yahweh, aku mengasihi Engkau. Ya saya nggak tahu saudara. Kita kan ngomong, ini kan Bapakku. Bapa Yahweh, saya mengasihi Engkau. Ajarku, mampukanku untuk bisa mengasihi Engkau dengan benar. Dengan kebenaranmu, bukan kebenaranku. Nah, kalau ada satu ikrar seperti itu, maka roh yang dianugerahkannya bagi kita akan menolong dan memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang kita ucapkan. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, nggak bisa. Nggak bisa. Ya.
Karena itu, karena Tuhan tahu kita ini lemah. Ya. Karena itu dia beri Roh Kudus. Roh Kudus ini untuk mengajar saudara dan saya. Bukan saja membuat kita mengerti akan firman, tetapi memampukan kita melakukannya. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Loh, kalau nggak bisa melakukan firman, bagaimana bisa berubah? Nggak bisa. Ya. Kita ini diproses oleh firman supaya benar-benar layak di hadapan hadiratnya. Karena kita sebagai manusia yang karena leluhur telah jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya sampai saat ini, ya, kalau mereka tidak diputuskan hubungan dengan si jahat, akan terus mengalir. Ya. Karena itu ya kadang-kadang kan, ya mungkin seringkali kita dengarkan, oh ini penyakit keturunan. Sekarang dengar nggak gitu? Ya. Ini penyakit keturunan. Kakeknya, bapaknya, jangan ketipu sama setan. Ya. Memang itu tertulis. Ya. Nah, kita kan sudah pernah baca ini. Kita lihat di dalam Kitab Keluaran pasal ke-20. Kita baca ayat ke-4, 5. 4 dan 5 aja ya. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perhatikan, jangan bersujud kepada mereka, jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Ya, karena itu seringkali saya ingatkan ayat-ayat ini. Nah, ketika kami, biasanya kalau saya melayani orang, kan saya suka tanya, punya jimat gak? Saya sih nanya jelas-jelas ya, kamu punya jimat gak? Ya, punya pegangan gak? Pernah ke dukun gak? Nah, itu kan harus kita tanya. Walaupun kadang-kadang gak semua orang mau terbuka. Kenapa? Ya ini ayatnya. Ya. Orang bilang di luar, ini penyakit keturunan. Tidak ada itu penyakit keturunan. Yang adalah karena kan kita harus akui ya, di atas kita ini penyembah berhala semua. Ya, bapak saya, kakek saya, kakeknya bapak saya. Ya. Lo itu kan punya ya segala macam barang-barang yang nggak benar. Ya. Lo katakanlah bapak saya. Bapak saya itu yang nomor 1. Terus saya nomor 2. Anak saya nomor 3. Cucu saya nomor 4. Generasi keempat. Kalau ini tidak diputuskan, ya, kalau dari bapak saya nggak putuskan dengan kuasa Adonai Yeshua Masya darahnya yang kudus, saya jadi yang nomor 1, nomor 2 anakku, nomor 3 cucuku, nomor 4 buyutku. Kalau ini pun tidak diputuskan, ya terus. Kutuk Elohim, katakan dia Elohim yang cemburuan. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kadang-kadang kita nggak, mungkin dalam waktu dilayani kadang-kadang kita nggak ingat. Atau memang kita nggak tahu. Tetapi kita harus menyadari bahwa keturunan di atas saya, ya bapak saya aja dulu waktu dilayani, yang lain kebetulan istri saya kan. Kita baru-baru bertobat, semangat jadinya. Ya. Lah,
Yang namanya barang-barang kayak begitu berapa? 2 karung kali. 2 karung. Ya memang ibu saya bilang, bapakmu kalau dia pakai, ya dulu kan dia ya bekas tentara Belanda dulu. Kalau dia pakai baju itu, matanya langsung merah. Keinginannya langsung ya yang nggak beres. Tapi ya puji Bapak Yahweh ya, karena memang saya percaya dia orang pilihan. Kenapa saya berani katakan dia orang pilihan? Ya, saya pernah saksikan kan. Dia itu yang salah satu orang yang mohon kepada Bapak Yahweh. Ya waktu itu belum kenal Bapak Yahweh, tapi dia tahu YHWH. Tapi kan zamannya dia kan pakainya macam-macam nama Tuhannya. Saya berani katakan dia anak Bapak Yahweh atau orang pilihan. Karena dia berdoa minta Tuhan, umurnya diperpanjang 15 tahun. Itu terjadi. Itu terjadi. Ya kalau dia tidak hubungan dengan dekat dengan Bapak Yahweh, nggak mungkin ditambah. Nggak mungkin. Tetapi ya itulah cara Tuhan ya, sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika kami baru bertobat, dia banyak dilayani oleh istri saya. Ya semua apa yang bukan dari Tuhan dibakar habis. Setelah dia dibaptis, langsung lemas. Ya, kira-kira 3 bulan kemudian dia pulang. Ya, tapi ya kita melihat waktu mau pulang dia ajak istrinya, ibu saya berdoa ya kita berdoa dia. Berdoa, setelah berdoa dia ngomong, "Mami jangan nangis ya." Terus dia ngomong kelihatannya sama malaikat ya. Kelihatannya sama malaikat dia ngomong, "Ya aku sudah siap." Nggak lama dia lemah dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia pulang. Yang mau saya kasih lihat adalah kalau seseorang itu orang pilihan Tuhan. Walaupun saat ini mungkin dia masih karena pengaruh kuasa kegelapan. Tapi dia nggak sadar kalau itu yang dia pegang adalah kuasa kegelapan. Kenapa saya bilang nggak sadar? Ya, di rumah itu rumah dia, ya rumah kami lah. Dia ada satu ruangan khusus untuk ruangan doa. Ada meja doa, ada kitab-kitab suci di sana. Jadi kalau dia mau pergi kerja, pulang kerja, dia pasti berdoa di situ. Kita kalau berkumpul pasti berdoa di situ. Tapi sayangnya apa? Karena nggak ngerti ya. Kitab-kitab suci. Di sampingnya ada keris. Keris yang dahulu. Ya saya seperlihat. Mama saya setiap hari Jumat dia bersihin pakai air jeruk. Karena nggak tahu. Tapi memang dia dapat keris itu juga dengan cara yang aneh. Ya. Tetapi itulah kita melihat ya memang kuasa-kuasa seperti itu. Berusaha untuk mengikat dia. Tetapi saya percaya karena dia orang pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membebaskan dia dari semua kutuk-kutuk ini. Sehingga sampai dia masuk ke dalam baptisan. Setelah dibaptis, kurang lebih 3 bulan dia pulang. Itu pun menggenapkan apa yang dia minta 15 tahun sebelumnya. Supaya umurnya diperpanjang. Ya. Loh kalau bukan, belum tentu kita bisa seperti itu. Ya, saya ulangi sedikit. Karena waktu itu kan dia jalan, saya nggak ikut. Kakak saya sama adik-adik saya pergi keliling Jawa. Jawa kan belum ada tol kayak gini. Ya jalan dia, wah naik mobil. Ya namanya jalan-jalan. Sampai di daerah Cirebon mereka nginap kan di hotel. Tidurlah semuanya. Kakak saya nggak tidur. Dia lihat bapaknya nih jalan, itu keliling hotel, jalan terus sampai pagi. Kakak saya tanya, "Pi, kenapa nggak tidur semalam?" Nah dia bilang, "Harusnya papi mau mati. Semalam harusnya papi mati. Papi berdoa sungguh-sungguh. Tuhan bilang,
umur papi diperpanjang 15 tahun. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga kadang kalau saya menyaksikannya saya teringat ini. Oh, ada suatu sukacita, ada suatu ya macam-macam campur aduk. Jadi ketika bapak saya meninggal, saya ngomong, dia saksikan itu dia karena dia ngomong sama kakak saya kan. Karena kakak saya yang nanya, kenapa papi nggak tidur? Semalam papi itu harus mati. Tetapi Tuhan bilang umur papi diperpanjang 15 tahun. Waktu bapak saya meninggal, saya ngomong sama kakak saya, ingatkah 15 tahun yang lalu? Kakak saya udah lupa. Ketika saya ngomong dia kaget. Iya benar 15 tahun yang lalu papi ngomong kayak gitu. Lah di sinilah kita melihat bahwa Tuhan itu tidak berubah. Memang ya dia punya banyak macam-macam kuasa-kuasa yang gak beres. Ya dia salah satu ya memang dalam kegiatan gereja luar biasa. Ya. Dia sangat taat. Bahkan kitab suci dia hafal luar kepala. Ya. Tetapi yang boleh kita lihat adalah karena dia begitu mengasihi Bapa Yahweh. Yang saya petik dan saya ajarkan, kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan, mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga apabila sesuatu terjadi, kalau dahulu terjadi kepada orang tua saya, itu pun bisa terjadi bagi kita. Kalau Tuhan berkenan. Ya, itu yang harus diingat. Kalau Tuhan berkenan, kita nggak bisa paksa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan bisa. Ya. Di sinilah kita belajar. Dia berbicara, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan saya tahu persis bapak saya benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Ya dia dulu memang salah satu tua-tua di gereja di Menteng situ kan. Kalau dulu kan tabu ada orang yang naik di mimbar walaupun dia penyanyi-penyanyi mentereng. Ada penyanyi-penyanyi dulu yang terkenal kan. Wah mau naik di atas mimbar. Di atas altar begini mau main. Bapak saya bilang keluar. Ini rumah ibadah. Ya keluar mereka. Mau bikin film, ini tempat ibadah. Nggak ada film-filman. Loh kita melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa dia tunjukkan, dia nyatakan. Nah, kita belajar. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh pun akan memperlihatkan kepada kita betapa dia juga mengasihi kita. Bagaimana caranya kita mengasihi dia? Firman Tuhan tadi dikatakan dalam Yohanes. Kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Apa perintahnya? Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya nggak tahu. Saudara pernah baca nggak dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa kali bacanya? Lah. Oke baca. Ada yang nyerep nggak? Ada yang dilakukan nggak? Ya. Itu kan bentuk cinta kasih kita kepada dia. Supaya kita bisa pernah membaca firman-Nya, pernah mengerti firman-Nya. Sehingga bila kita menghadapi sesuatu, ada tertulis Roh Kudus mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah kita baca. Dan yang kita baca itu adalah firman Tuhan. Itu adalah ada tertulis, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Sehingga walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tidak. Ya. Nah, kita belajar. Ya. Bukan diajar oleh orang lain. Tapi kita harus mengajar diri kita sendiri untuk mau tunduk kepada firman. Kan harus kita sendiri. Ya mungkin dalam waktu terbatas ya kalau masih anak-anak ya kita bisa dorong dia begitu. Tapi kan itu juga waktu terbatas, semakin hari semakin dia besar.
Kalau itu tidak tumbuh dari dirinya sendiri, ya tidak bisa. Tetapi sebagai orang tua punya kewajiban bagi kita untuk menanamkan benih firman Tuhan dalam hidup anak-anak ini. Sehingga cepat atau lambat, firman yang telah ditaburkan dalam hati mereka akan bertumbuh dan akan mengajar mereka. Ya, nah kita belajar. Kalau kita tekun mencari Dia, janjinya kita akan dapatkan Dia. Tetapi masalahnya berapa tekun kita mencari Dia. Yang harus kita akui dan yang sering terjadi dalam kehidupan orang yang menamakan diri orang percaya. Kalau ada masalah, baru cari Tuhan. Betul nggak? Kalau ada masalah, udah mentok, baru cari Tuhan. Ya bagus sih, masih bagus, bukan cari dukun. Karena ada banyak juga. Kalau ada mentok sana, mentok sini, nah, terus ada nasihat kan, ini ada orang pinter. Ada orang pinter, oh dia juga pakai kitab suci. Loh kan banyak seperti itu. Setan menipunya pakai kitab suci dia. Ya. Dan sayangnya banyak orang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai landasan iman yang kuat, sehingga begitu mudah tertipu dengan bujuk rayu setan. Firman yang dipelintir sedikit seperti yang tadi. Walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Ada ayatnya, ya salah mengartikan. Padahal Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau engkau tidak setia kepada firman-Nya, Dia tetap setia sama firman-Nya. Dan firman itu yang akan menghakimi engkau. Karena itu kita harus belajar. Ya, kita semua sama-sama belajar. Ya, supaya kita bisa semakin hari semakin lebih mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Ada tertulis dan kita sudah belajar berkali-kali dalam 2 Petrus pasal ke-1 ayat ke-3. Kita lihat ya. Sebagaimana kekuatan ilahinya, maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Ya kita kan seringkali saya katakan ya. Semua ayat-ayat firman itu saling berkaitan. Ya. Tuhan juga mengerti bahwa kita sebagai manusia yang tidak punya mungkin tidak punya dasar iman sama sekali. Tetapi cara Tuhan, ya kalau kita umat pilihan Tuhan yang tidak pernah mengenal Tuhan sama sekali. Yang mungkin hidupnya dengan ya biasa dengan hingar-bingarnya dunia. Dengan segala macam kuasa-kuasanya. Tetapi kalau kita orang pilihan Tuhan. Ya. Ketika firman Tuhan firman Tuhan kan diberitakan dengan berbagai macam cara. Ada orang yang mungkin berjalan tiba-tiba mendengar. Ada nama Bapa Yahweh disebutkan. Atau tiba-tiba dia ya tanpa direncanakan ada teman, yuk ikut aku ibadah yuk. Tapi ya mau aja. Dia dengar firman. Kenapa? Tuhan setia kepada firman-Nya. Ya berdasarkan ayat tadi kan. Loh, ada tertulis iman datang dari pendengaran. Setelah firman ditabur, timbullah iman. Timbullah iman. Dan Dia itu akan bekerja tanpa kita sadari. Sebagaimana Yesua menyatakan, benih ditaburkan di tanah.
Tetapi kita tidak tahu bagaimana bekerjanya sampai dia tumbuh. Kita hanya tahu kita tabur benih, kita tutup, tiba-tiba muncul tunas. Tapi bagaimana tumbuhnya kita nggak tahu. Demikian juga firman Tuhan. Ketika firman itu didengar oleh telinga kita. Satu sepatah kata, kata Matius 8 ayat 8. Tertanam dalam hati kita. Kita tidak tahu bagaimana kerjanya. Iman kita. Sesuai dengan apa yang tertulis. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman. Nah, karena tumbuh iman ini, timbullah kerinduan untuk semakin lebih mengenal Tuhan yang telah tertanam firman-Nya dalam hati. Ya, Tuhan punya cara, berbagai macam cara. Karena dia tahu ini ada pilihan Tuhan. Walaupun dia mungkin ada di tempat atau kelompok yang tadinya sangat menentang Tuhan. Ya, contohnya kan banyak sekarang orang-orang dari kepercayaan-kepercayaan lain yang tadinya begitu menentang akan nama Yeshua. Ya, tetapi ketika benih itu telah ditaburkan dan jatuh dalam hatinya, tanpa dia sadar, kan benih ini bertumbuh, dia nggak bisa tahu bagaimana tumbuhnya. Tapi yang terang banyak terjadi yang tadinya menyangkal. Bahkan menolak nama itu. Akhirnya terjadi pertobatan yang luar biasa. Ya, dengan cara Tuhan. Ya. Oh, mungkin mereka masih pakai nama yang lama. Tuhan punya cara untuk memulihkan namanya kepada setiap orang yang adalah pilihannya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa yang dikatakan Petrus tadi, suratan Petrus tadi, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak punya dasar? Tetapi karena benih yang pernah kita dengar, yang kita tidak tahu dari mana dapatnya, mungkin waktu lagi lewat aja dengar, tak, itu tertanam sudah. Ya, dengan cara Tuhan kita dipertemukan dengan orang-orang yang di dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal keempat ayat 11 dan seterusnya dikatakan, ada orang-orang yang ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil yang kita kenal dengan nama 5 jawatan. Orang-orang ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dengan caranya. Kita baca aja dalam Efesus pasal keempat mulai ayat ke-11. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, 5 jawatan. Ya, untuk apa? Perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasia, hingga, perhatikan ayat ini, kita semua dapat tiba pada kesatuan iman. Dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim. Pengenalan penuh akan firman Tuhan. Sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan Hamasia. 5. Seringkali ya kita sedang belajar tentang Torah. Berbicara. Memang 5 jawatan. Tetapi berbicara 5. Berbicara Torah. Aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan caranya. Ya. 5 jawatan ini, Torah ini bekerja. Dengan memakai orang-orang ini yang diberikan kuasa. Untuk membawa bibit-bibit yang mulai tumbuh imannya. Mereka diajar dengan cara dan hikmat Tuhan yang dianugerahkan bagi setiap jawatan.
Sehingga orang-orang ini termasuk kita boleh mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan itu akan semakin bertumbuh terus sampai kita berdasarkan suratan Petrus tadi memiliki pengetahuan pengenalan yang penuh dan benar. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cara hidup saleh. Bagaimana cara hidup yang sesuai kehendak Tuhan apabila kita mau. Kuncinya kalau mau ya. Kalau nggak mau, ya begitu. Bisa rajin ke gereja tapi nggak berubah. Bisa tahu maksud saya? Orang rajin ke gereja bukan jaminan masuk surga ya. Walaupun ke gereja atau ibadah itu, saya mengajarkan jangan jadikan kewajiban, tapi jadikan kehidupan. Ya. Tetapi kalau engkau rajin gereja, rajin ibadah, karaktermu nggak berubah, itu tanda tanya besar. Ngapain kok ya baca firman, muji Tuhan, tapi karakternya nggak berubah-berubah. Yang pembohong terus. Kenapa? Ya gini ya, orang bohong sekali. Wah dulu kalau pengalaman saya nih, ya saya percaya saudara pasti sama. Kalau bohong sekali, wah habis itu jantungnya begitu, duk-dak. Waduh aku bohong. Ya, bohong maksudnya termasuk nipu-nipu. Kan nipu sama bohong sama kan? Nipu kan berbagai macam. Nipu duit, nipu segala macam, korupsi segala macam. Kedua kali, tadinya mungkin 1 menit. Mungkin ya karena ini kan bisa berapa? 80. Ya, kan kalau biasa kan sekitar berapa? 60 kan, 60 ya, normal. Tapi baru bohong pertama, langsung naik jadi 80. Wah. Besok-besoknya bohong kedua sudah mulai turun 70. Besok-besok lagi bohong lagi. Sudah normal. Sudah menganggap biasa. Kan kita hidup di tengah dunia. Ya sudah. Setan ketawa, aku berhasil. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Ada tertulis, carilah aku. Carilah Bapa Yahweh selagi dia dekat. Selagi dia berkenan ditemui. Kapan waktu perkenan itu? Bagi kita, bagi saudara dan saya ada batas waktunya. Ya, inilah yang kita kenal dengan masa anugerah. 2000 tahun setelah Yesua ditolak oleh bangsanya sendiri. 2000 tahun sampai saat ini diberi kesempatan bagi orang non-Yahudi untuk mau menerima dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2000 tahun ya. Itulah yang saya katakan masa anugerah. Kesempatan diberikan kepada orang non-Yahudi. Kenapa? Karena tadinya Yesua datang itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, Yesua itu pertama kali ketika dia datang, aku datang untuk apa? Domba-domba Israel yang hilang. Kita baca Matius 15 ayat ke 24. Seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Artinya pertama kali dia diutus untuk anak sulungnya, bangsa Israel. Tetapi bangsa ini menolak anugerah Tuhan seperti yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Yakub dan kita sudah belajar. Mereka menolak dia, bahkan salibkan dia. Karena mereka menolak Sang Juru Selamat. Anugerah diberikan kepada kita, anak adopsi.
Kalau mereka anak sulung. 2000 tahun kesempatan diberikan. Carilah aku selagi aku berkenan. Nah, inilah masa anugerah di mana Dia memperkenankan saudara dan saya. Ya, kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Bagi kita, orang non-Yahudi, ada batas waktu. Kita lihat di dalam Roma pasal 11. Ayat ke-25. Roma 11 ayat 12. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai apa? Penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Jadi ada waktu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita non-Yahudi. Kita ini anak adopsi. Tetapi setelah genap ini, anugerah kembali kepada bangsa Israel. Karena itu dikatakan kitab Yesaya tadi, cari selagi Dia berkenan, selagi masa anugerah berlaku. Tetapi kenyataannya, ya, ketika Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu, banyak orang yang menolak. Ya, banyak orang yang menolak nama yang kudus. Ya, yang berkali-kali kan diberi contoh. Apa yang dahulu terjadi, sekarang terjadi. Dahulu zaman Yeshua, banyak orang Yahudi, banyak ahli Farisi, orang Saduki. Mereka mengenal orang tua Yeshua, khususnya Maria. Tidak ada satupun yang bertanya kepada Maria, kamu itu dari mana? Tidak ada yang nanya. Sehingga tetap blank. Mereka hanya tahu Yeshua orang Galilea. Padahal Yusuf dan Maria, khususnya Yusuf, berasal dari Bethlehem. Dan Yeshua memang lahir di Bethlehem. Tetapi karena tidak mau bertanya. Dan itu pun terjadi saat ini. Banyak orang pergi ke Israel. Hanya melihat keindahan Israel. Tapi tidak pernah mau nanya. Siapa nama Tuhan? Siapa nama Sang Juru Selamat? Oke lah kalau saya nggak punya atau belum bisa ke sana. Dengarkanlah daripada HP-mu kau pakai buat nonton macam-macam. Dengarkanlah orang Ibrani nyanyi. Pakai bahasa Ibrani. Disitulah engkau dengar. Yeshua. 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 Bukan nama yang lain. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Nama Yeshua yang lain. Kok begitu mudahnya engkau berbalik memanggil nama Yeshua yang lain. Ya. Dan itu ya saya tidak tahu lah ya. Setelah kita memberitakan itu, kelihatan mulai banyak orang yang pakai Yeshua yang lain ditongolin. Ya saya nggak tahu kalau mereka dengar dari sini karena memang ada ayat-ayat kita mengucap syukur. Tapi mereka langsung menolak. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut. Atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Kamu terus bertahan dengan baik. Yang nulis ini Paulus. Paulus itu orang Ibrani. Ya, orang Ibrani hanya memanggil Yeshua.
Tetapi pada zaman akhir banyak Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Tetapi nama yang populer sekarang saya menafsirkan itulah yang berasal atau yang ditonjolkan oleh Pontius Pilatus. Ada Yesus, ada Yesus, baik dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Yunani. Akhirnya menjadi bahasa Inggris, menjadi bahasa yang dipakai banyak di Eropa yang bernama Yesus. Tapi sekarang dibalik. Apa itu Yesua? Harusnya Yesus. Yesus itu bahasa mana? Dan itulah kita melihat seliciknya setan. Dan kita harus berhati-hati. Ya. Karena di dalam nama Yesua, di situ ada nama Yahweh. Dan saya mengajarkan saudara di tempat ini. Setan takut sama nama Yahweh. Karena itu setan berusaha menghilangkan nama Yahweh. Setan tahu di dalam nama Yesua ada nama Yahweh. Karena itu dia berusaha menghilangkannya. Dengan cara apa? Setan menyamar sebagai malaikat terang. Maka dimunculkanlah sebagaimana apa yang kita pelajari semalam. Nabi-nabi palsu dari mana? Dari kalangan kita. Nah, sayangnya banyak orang yang begitu mudah tertipu. Wah, dia diurapi oleh Tuhan. Wah, hebat ya. Hebat, manusia ditinggi-tinggikan. Pengajaran nyeleweng ke sana kemari. Kenapa? Itulah yang saya katakan pengajaran Nikolaus. Bukan lagi mengikuti apa yang tertulis, tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalaku. Apa yang dikatakan oleh sinodeku. Ya, sinode bilang tidak ada nama Yahweh, tidak ada nama Yesua. Sama aja. Sudah. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu seperti apa yang disiarkan di tempat ini berkali-kali diingatkan. 3 roh najis. Roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel merajalela. Dan itu harus kita akui. Ya, tetapi walaupun sudah diberitakan, banyak orang yang menolak. Apa kita kecewa? Nggak perlu kecewa. Kadang-kadang ya secara manusia. Kadang-kadang kecewa. Tapi kemudian penghiburan itu datang. Yesua, orang mati dia bangkitkan. Orang sakit segala macam penyakit dia sembuhkan. Setan dia usir. Tapi orang masih nggak percaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Karena itu sebagai penghiburan bagi kita. Kalau mereka saja ditolak, ya jangan kecewa kalau kita pun menghadapi penolakan yang sama. Tetapi ada tertulis orang yang setia sampai akhir. Dialah yang akan Tuhan angkat untuk menyongsong bertemu dengan dia di angkasa saat sangkakala berbunyi kala. Kita percaya waktunya sudah sangat dekat. Ya, kita koreksi masing-masing. Apakah aku mengasihi Tuhanku? Saya mengasihi Tuhan. Ya, bagus. Apakah engkau melakukan firman? Ya, enggak semua sih. Maklumlah, masih ada begini. Lu hati-hati. Katakan, aku berusaha semampuku melakukan apa yang tertulis. Jangan pakai alasan lu, kita kan masih manusia lemah. Itu setan punya cara. Aku dengan pertolongan Rohku berusaha melakukan apa yang bisa kulakukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita ada kata-kata positif dan tindakan, ya, maka Tuhan yang akan menopang saudara dan saya. Dia akan memampukan kita untuk kita bukan saja membacanya, bukan saja mengingat dan mempraktekannya, tetapi menjalaninya dalam hidup ini. Karena itu kehendaknya.
Kita tidak punya kemampuan apa-apa tanpa Roh Kudus. Itu dia tahu. Itu dia tahu dan itu ada tertulis. Kurang lebih 3,5 tahun. 12 murid ikut Yeshua kemana-mana. Lihat dengan mata mujizat terjadi. Tetapi ketika pada akhirnya Yeshua mau digantung. Pengkhianatan terjadi. Aku nggak kenal dia. Jangan pikir mereka itu Petrus. Belum tentu kita lebih baik dari Petrus. Ya. Tapi kita lihat perubahannya setelah kuasa diberikan, setelah Roh Kudus diberikan. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi dalam nama Yeshua bangkit engkau jalan. Ada kuasa dan mereka tidak takut mati. Bahkan firman Tuhan menyaksikan. Ketika mereka disiksa, mereka sukacita. Boleh merasakan penderitaan yang diderita oleh Gembala Agungnya. Karena itu kita harus pun mempunyai pikiran yang sama. Bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Keselamatan itu hanya terjadi apabila kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dia perintahkan sebagai bentuk kasih kita kepada dia. Cari dia selama waktunya masih ada. Karena kalau sudah masanya habis, kita berharap ketika masanya selesai, kita ada bersama dia. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.